sekolah minggu. Hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi kakak nggak sendiri loh. Nah, hari ini kakak ditemani sama dua guru sekolah minggu kita yang lain. Kira-kira siapa ya? Kita panggil saja ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai kakak Melva, hai kak Yerni. Lengkap nih. Yuk kita sapa adik-adik kita, yuk. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Masih sama ya kak yel-yelnya dari dulu ke dulu? Iya dong. Kita sapa lagi ya kak. Ayo, Iya, biar sama semangat, ya. ayo. Siapa kak Milva? Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak, aku hari ini siap loh untuk muji nama Tuhan. Iya, sama-sama kita Iya, siap kita memuji harus Tuhan, Kak. bersuka cita memuji nama Iya, Tuhan. harus bersuka cita. Iya. Kak ada loh lagu kita itu kan? Iya. Apa ya? Hari ini hari yang telah. Aku suka lagu itu kak. Iya. Iya, benar ya kak. Yuk Ayo, kak, ayo, kita Kita puji nyanyikan Tuhan yuk dengan bersama lagu adik-adik itu. sekolah minggu di rumah. Kita ajak adik-adik Adik-adik kita puji Tuhan dengan lagu itu ya. Iya. Oke. Ayo bangkit berdiri, ayo. Semua semangat yuk. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik sekolah minggu di rumah masih bersemangat ya. Nah, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Adik-adik di rumah pasti tahu dong lagunya. Kita akan bernyanyi bersama Kak Yerni dan Kak Eureka. Nah, semangat ya. Ayo berdiri. Kita angkat lagu pujian Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, oi, goyang kanan, oi, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, oi, goyang kanan, oi, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan puji Tuhan dengan laguan Berani Tampil Beda. Yuk kita nyanyikan yuk.
sekolah minggu yang terkasih, saat ini kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu, ayo ambil sikap berdoa yang baik yang benar. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih boleh memberkati kami, membangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tadi juga sudah menaikkan pujian di awal yang disampaikan, yang boleh kami nyanyikan juga. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, pujian-pujian yang kami nyanyikan berkenan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Ya Tuhan, kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh Abang Sekolah Minggu, yaitu Bang Maju. Biarlah ya Tuhan memberkati kami Bang Maju, sehingga firman cerita Alkitab yang disampaikan oleh abang kami boleh kami mengerti dengan baik, sehingga firman-Mu, cerita Alkitab yang kami dengar boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon ampun ya Tuhan atas pelanggaran dosa kami. Suci kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami semakin layak datang ke hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Sama seperti kakak dan adik-adik, Tuhan sayang semuanya. Kita bernyanyi yuk sama-sama adik. Yesus sayang padaku. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami, memberkati hari ini, hari Minggu yang Kau kuduskan ini, untuk kami boleh datang beribadah kembali kepadamu melalui ibadah virtual ini. Tuhan yang baik, kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Berkenanlah Engkau Tuhan menerima pujian kami. Kami akan mendengarkan
kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati adik-adik sekolah minggu kami, orang tua maupun semuanya Tuhan yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Ampuni kiranya dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita, ya. Karena ada lagu sekolah minggu yang katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Iya, adik-adik terkasih, kita harus baca Alkitab kalau kita mau tumbuh. Nah, adik-adik yang terkasih, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah senantiasa, yang terdapat di dalam Yesaya 66 ayat 10a. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita baca. Adik-adik di rumah boleh mengikuti. Abang akan baca untuk kita semua di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawai pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malas seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang dapat memukul engkau? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya,
tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa saya bawa salib? Karena kita pada saat ini memperingati Minggu Pasion, yang berarti adalah mengenang penyaliban Yesus, mengenang perjalanan salib Via Dolorosa. Jadi kita akan mau mengenang bagaimana cara kita mengenang bagaimana peristiwa Yesus yang begitu sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus, adik-adik yang terkasih, menjadi penyelamat bagi dunia ini. Ya, penyelamat saya, penyelamat adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo kita nyanyi. Tuhan Yesus baik. Ayo nyanyikan. Ya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Thank you Bang Victor. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mulai dari bernyanyi Tuhan Yesus itu baik? Karena dia betul-betul baik. Adik-adik terkasih, topik daripada firman Tuhan atau minggu ini, pada minggu Letare ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Jadi peristiwa yang terjadi ini adalah merupakan proses daripada perjalanan Yesus akan disalib. Adik-adik, kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68, di sini adalah sebuah peristiwa Yesus diperhadapkan di mahkamah agama. Dia masuk ke dalam pengadilan untuk menentukan apakah dia bersalah, apakah dia akan dihukum dan disalib. Untuk lebih jelasnya nanti abang akan kasih satu video, ya. Video itu menggambarkan sedikit bagaimana sih Bang kira-kira pada saat Yesus itu berada di mahkamah agama. Adik-adik perlu tahu, pada zaman itu mahkamah agama itu disebut yang namanya Sanhedrin. Bang, apa itu Sanhedrin? Sanhedrin itu adalah kumpulan dari orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, tua-tua Israel. Yang disebutlah itu Sanhedrin itu adalah imam besar. Imam besar itu adalah ketua dari yang akan mengadili, atau ketua daripada pengadilan yang akan mengadili Yesus pada saat itu. Nah, di dalam Alkitab, imam besar yang pada saat itu ketuanya adalah yang bernama Kayafas. Nah, Kayafas itulah yang nantinya akan menentukan apakah Tuhan Yesus itu bersalah atau tidak. Ya, nanti di dalam video yang akan abang tayangkan akan jelas terlihat bagaimana Tuhan kita Yesus itu ketika dia diperhadapkan di depan Kayafas, diperhadapkan dengan orang-orang banyak, bagaimana respon Tuhan Yesus? Apa yang dilakukannya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab.
Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan bersama semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, tetap abang mau katakan bahwa selalu Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. Nah, setelah adik-adik tadi menonton video yang telah kita tayangkan, yang abang telah tayangkan untuk kita semua, bang, kira-kira apa sih maknanya? Kira-kira bang, apa sih yang menjadi pelajaran buat hari ini? Apa bang kira-kira yang mau kami bawa, mau kami ingat, mau kami sampaikan kepada teman-teman kami yang lain? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Nah, abang akan beritahu begini. Firman tadi, video tadi menceritakan bagaimana keadaan Tuhan Yesus ketika di hadapan Sanhedrin yang dipimpin oleh Kayafas. Bagaimanakah sikap Yesus pada saat itu? Adik-adik, Yesus nggak ada jawab apa-apa kan? Dia diam. Walaupun dia dituduh, dikatakan hal-hal yang tidak benar kepadanya. Betulkah kau Mesias? Kata dua saksi itu. Ya seperti yang kamu katakan itu. Ah betul ini, berarti pembohong ini. Mana betul itu? Kita kan sedang menantikan Yesus yang mau datang, Mesias yang mau datang, penyelamat yang mau datang. Kok tiba-tiba kamu katakan kamu adalah Mesias? Nah itu sikap daripada Tuhan Yesus kita lihat di situ adik-adik. Wah, dia tidak membalas. Diam artinya di sini bukan Yesus membenci mereka, tapi itu adalah perjalanan yang mau menyatakan, yang mau mengatakan bahwa apa yang kuperbuat bagimu, apa yang kuperbuat untuk dunia ini adalah untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan saya dan adik-adik di rumah. Dari apa? Dari DOSA, dosa. Tapi kan jahat kali lah bang. Masa dia bang fitnah Yesus? Masa dia bang berkata tidak jujur? Masa dia bang bohong-bohong? Kayak lagu sekolah minggu itu kan? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak sekolah minggu tak boleh bohong. Sekali lagi. Jadi bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Apa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, anak Tuhan tak boleh bohong. Jangan kita lakukan seperti saksi dusta tadi yang mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, yang mau menghukumnya. Adik-adik di rumah, sikap yang tidak jujur, sikap bohong itu adalah sikap yang tidak baik, ya kan? Gak boleh ya, ya janji ya, gak boleh. Nah, ada satu sikap lagi yang tidak boleh kita lakukan selain berbohong. Jangan membalaskan dendam, atau jangan ketika ada orang yang berbuat tidak benar kepada kita, tidak suka sama kita, terus kita balaskan sama dia, terus kita benci dia, terus kita
menjadi nggak suka sama dia, nggak boleh. Maka kita harus mampu mengampuni mereka. Kita harus mampu menerima kekurangan mereka. Kita harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Abang ada kasih 2 buah contoh video yang kalian bisa tonton. Abang mau menggambarkan bagaimanakah sikap kita saat Yesus yang begitu baik itu, luar biasa itu, berada di pengadilan, berada di depan Sanhedrin, diadili oleh Kayafas. Bagaimana sikap kita? Untuk lebih jelasnya abang kasih 2 contoh. Ini yang mau kita bawa pulang. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada apa, Dek? Kok menangis? Aku kesal. Lihat nih, hasil karyaku dirusak oleh Baba. Ya ampun, kasihan sekali kamu. Iya, aku pasti akan membalas perbuatannya. Tunggu. Membalas kenakalan teman bukan perbuatan yang disukai Tuhan, Dek. Kamu tahu, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus merasa marah. Ia mengambil pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang akan menangkap Yesus. Tapi Tuhan tidak mengizinkan perbuatan itu. Tuhan menyuruh Petrus untuk menyimpan pedangnya, lalu mengambil telinga yang putus itu, agar prajurit itu sehat kembali. Artinya, Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan mau agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, aku juga harus membalas kenakalan Baba dengan kebaikan seperti Tuhan Yesus.
Jadi intinya adalah adik-adik sekolah minggu, kita harus mampu meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup kita. Dia sangat baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Ya kan? Dia benar-benar baik untuk kita. Dia menyelamatkan kita di kayu salib. Untuk itu, mari kita bersama-sama boleh meneladani sikap Yesus adik-adik, dan boleh menjadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, abang mau ajak kalian untuk lipat tangan, yuk kita mau berdoa. Ayo lipat tangan. Ya, lipat tangan. Yuk. Kita nyanyikan sedikit aja Tuhan Yesus baik. Karena abang memang suka sekali dengan lagu ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu, saya tidak tahu lagi, abang nggak tahu lagi bagaimana caranya mau menggambarkan begitu baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Ayo mari kita lipat tangan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar, boleh melihat video, bahkan melihat gambaran daripada bagaimana peristiwa Yesus dihadapkan di pengadilan agama, di mahkamah agama. Biar kami boleh belajar bagaimana baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah adik-adik sekolah minggu dan kami semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu letare ini boleh benar-benar menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa, boleh menjadi pemenang Kristus yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati adik sekolah minggu kami Tuhan, berkati orang tuanya, bahkan rencana daripada sekolah minggu yang akan membuka ibadah sekolah minggu secara offline atau tatap muka. Tuhan berkati rencana kami, Tuhan berkati semuanya kegiatan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Ampuni kiranya dosa kami Tuhan, baik yang kami lakukan dari perbuatan kami, pikiran kami yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kan kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan nanti kita akan tutup ibadah kita. Yuk kita bernyanyi dari buku ND nomor 86.
adik-adik sekolah minggu, karena kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup dengan doa. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami yang di sorga. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.